Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Saham Syariah ya? Baik, selamat datang di channel kami Investor Soleh Kaya dan Dermawan ya. Ini doa buat kita semuanya menjadi investor yang sukses ya, yang soleh, yang kaya, dan dermawan yang mau berbagi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Baik, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda ya. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam kondisi pandemi ya, bahkan kemarin 2020 ya, akhir tahun 2020 saham-saham melejit, kemudian sampai sekarang masih merasakan dampak daripada naiknya harga saham ya. Tentunya ini suatu peluang tersendiri bagi kita untuk mengambil peluang dari saham-saham syariah ya. Baik, ya kami juga mendapatkan ya keuntungan dari saham syariah ini antara ya mungkin 14% sampai bahkan tertinggi 150% ya dari Kimia Farma ya. Dan dari saham-saham yang lain nantinya masih banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dari tren kenaikan harga saham tersebut ya. Ya, jika Anda ingin investasi saham syariah dan bagaimana cara memilih saham yang baik ya, kami bisa memberikan satu edukasi ya. Silakan bisa menghubungi kami di 0818 957 579 ya. Kami juga mengadakan training-training saham dan membuat klub saham syariah ya. Silakan bagi teman-teman yang belum memiliki klub saham bisa bergabung melalui formulir yang ada ya pada kolom deskripsi di bawah ya. Anggota klub akan mendapatkan update dan rekomendasi saham yang potensial ya. Disclaimer on ya, semua video ini kami buat adalah untuk edukasi dan memasyarakatkan mengenai menariknya investasi saham syariah ya. Semua keputusan jual beli daripada investor adalah tanggung jawab investor sendiri ya. Kami membantu menganalisis saham-saham syariah pilihan. Silakan like, subscribe, and share video ini untuk dapat terus mendapatkan update dari kami dan semakin memperluas masyarakat yang berinvestasi di saham syariah. Demikian, silakan bisa mengikuti video berikut ya, ulasan-ulasan yang kami berikan. Terima kasih. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang saham konstruksi BUMN ya. ADI, PTPP, Wika, dan Waskita ya. Ya, ini hampir semua kemarin kompak tanggal 22 Januari 2021 memerah semua ya. Ya tidak hanya saham konstruksi tapi juga hampir semua saham Q45 ya, rame-rame turun semua. Di mana sebenarnya sudah saya bahas di video lain, justru ketika indeks turun asing beli beberapa saham tertentu ya, dan net buy asing masih net buy sebesar 69 miliar ya. Ya, jadi coba kita lihat untuk saham konstruksi BUMN ya, saham karya yaitu PTPP, ADI, Wika, dan Waskita. Ini saham, apakah memang sudah downtrend atau seperti apa ya? Ya, kalau kita lihat dari sisi teknikalnya untuk Wika, ya PTPP dan ADI ini ya. Ya, untuk daily memang untuk Wika ya. Wika di sini memang sudah MACD-nya mengarah ke bawah ya. Jadi ya sudah kalau kita lihat di sini support 2100 sudah tembus dan mengarah ke bawah ya. Jadi support berikutnya di kisaran 1800 ya. Mungkin ya beberapa hal terkait dengan kasus BPJS Tenaga Kerja ini masih
wait and see oleh pasar ya, apakah pengaruh seperti Jiwasraya sehingga akan menurunkan kembali IHSG dan saham-saham unggulan ya. Ya, kalau bercermin dari kasus Jiwasraya dan sekarang BPJS Tenaga sedang dilakukan penyidikan ya oleh kejaksaan ya. Ya memang mungkin sebagian respon barangkali memang akan cenderung untuk turun dulu ya. Jadi dilihat dari tren MACD-nya, kemudian eskalator juga RSI juga semua mengarah ke bawah ya. Jadi untuk WIK ini cenderung untuk turun ya. Ya, namun dengan sentimen SVF sebenarnya ya mungkin tidak akan kembali ke harga sebelum krisis COVID ya. Mungkin tidak kembali ke kisaran 1.100-an. Ya, coba kita lihat besok untuk WIK di sini terakhir kemarin 1.960 ya, turun 6% ARB. Dan kita lihat apakah nanti menembus support di 1.750 sampai 1.800 ya. Artinya kalau ini menembus kembali ya berarti memang tren turun ke bawah ke support kedua adalah 1.500 ya. Jadi mungkin buy on weakness ya, kalaupun yang masih optimis dengan SWF akan segera launching efektif ya, kemudian saham-saham karya akan melejit kembali ya. Kalau masalah BPJS ini masih masih dikhawatirkan atau tidak ya. Kalau misalnya dianggap tidak ada masalah besar ya sebenarnya akan kembali pulih sih. Ya ini mungkin untuk ini aja ya. Beberapa investor yang sudah memiliki saham yang di bawah jadi melakukan profit taking ya. Ya, sehingga masih cenderung untuk turun ya untuk WIK ya. Support kedua adalah 1.700 sampai 1.750 sampai 1.800 ya. Dan support kedua kisaran 1.500-an ya. Ini kita lihat ya. Jadi untuk WIK untuk weekly-nya memang sudah mulai downtrend ya. Untuk weekly ya sudah kelihatan mau dead cross dan mengarah ke bawah juga ya. Jadi hati-hati untuk yang sudah memiliki maka cenderung untuk barangkali profit taking dulu ya. Sedangkan untuk monthly-nya masih uptrend ya sebenarnya. Kalau monthly untuk jangka menengah panjang masih oke ya. Jadi ya ini tergantung sudut pandang daripada investor ya. Ada investor yang jangka pendek, menengah, sama panjang ya. Kalau panjang ya dia buy karena masih katakanlah prospek karya ke depan masih oke ya. Kalau yang weekly barangkali dia bisa profit taking karena sudah dead cross ya. Sedangkan untuk daily-nya memang cenderung untuk turun ke bawah ya. Jadi ya perbedaan jangka waktu dan horizon itu menjadikan ya ada yang jual ada yang beli kan, wajar dalam pasar ya. Jadi hal yang biasa saja ya. Mekanisme pasar. Kalaupun turun justru beberapa investor masuk ya karena horizonnya barangkali jangka menengah panjang ya. Sedangkan yang mungkin weekly dan daily-nya akan cenderung untuk sell dulu ya. Ya, ini tergantung horizon investasi kita ya. Untuk WIK daily-nya cenderung turun dulu. Jadi kalau yang mau beli ya buy on weakness ya. Itu WIK. Untuk PTPP hampir sama ya, ini PTPP, WIK, teknikalnya hampir sama. MACD, osilator, RSI semua turun ke bawah. Di mana support untuk PTPP ini di 1.900 ya. 1.950 memang sudah tembus dan akan cenderung untuk turun kembali ya. Jadi support berikutnya untuk PTPP ya untuk weekly sih di 1.750-an ya. Jadi kita lihat mungkin bagi teman-teman yang mau membeli ya barangkali tunggu di harga bawah ya. 1.700-an ya. Sedangkan karena ini cenderung memang akan mengikuti saham karya yang lain.
cenderung untuk turun dulu ya. Ya, bisa ke 1.800 supportnya, kemudian support kedua adalah di 1.500 ya. Sama untuk weekly sebenarnya masih potensi uptrend ya. PTBP ini ya ada memang dead cross juga sama dengan Wika tadi ya. Sudah cukup tinggi dan ada sinyal untuk RSI-nya dead cross untuk turun ya. Jadi yang sudah punya saham di bawah ya barangkali bisa profit taking dulu ya. Untuk nanti bisa beli kembali di harga bawah ya. Sedangkan kalau monthly masih potensi menengah cap panjang masih potensi uptrend ya. Untuk PTPP pernah tertinggi di harga ya kisaran 3.000-an ya, 3.100 sampai 4.000. Ini kalau misalnya saham konstruksi kembali menggeliat dan kasus BPJS Tenaga bisa diselesaikan dengan baik ya. Dan tidak ada penyitaan lagi aset-aset manajer investasi. Artinya kalau nanti ada tersangka dari MI lagi, wah ini berat lagi nanti kalau ketika disita ya pengaruh terhadap harga saham-saham lagi ya. Dan mudah-mudahan tidak ada gagal bayar lagi, tidak ada MI yang dibekukan, ini yang menjadikan waktu Jiwasraya itu banyak yang rontok ya sahamnya karena banyak saham-saham dan MI yang dibekukan ya, kasus saham gorengan dan sebagainya. Ya, itu untuk PTPP. Untuk Adikarya sama ya, untuk Adikarya jangka menengah panjang ya, untuk monthly-nya masih potensi uptrend ya. Di video kami lain sudah kami bahas ya, Adikarya bisa ya balik ke sekitar kisaran 2.800 sampai 3.000 ya kalau konstruksi menggeliat kembali dan dapat kontrak-kontrak kembali. Untuk Adikarya nih saya kira masih up untuk jangka menengah panjang. Untuk weekly-nya sama dengan yang PTPP dan Wika ya, ada indikasi dead cross memang ya, jadi cenderung untuk turun dan mungkin bisa profit taking bagi yang sudah punya di harga bawah ya. Sedangkan daily-nya memang cenderung untuk turun ya, MACD, RSI dan osilator juga menunjukkan tren mau ke bawah ya, mau turun. Ya, support di 1.690 sekarang udah di support ya. Kalau besok minggu-minggu ke besok masih turun ya berarti support ke 1.500-an ya. 1.500-an atau support kedua di 1.200 ya. Mungkin terlalu jauh ya. Jadi yang bisa kita perhatikan di sini PTPP, Adikarya ya. Sama dengan yang lain juga cenderung untuk turun ya. Ya, terakhir untuk Waskita Karya ya, Waskita memang bukan saham syariah tapi sering saya bahas karena memang ada rencana untuk penjualan jalan tol ya. Jalan tol 11 triliun kurang lebih. Kalau Waskita Karya ini bisa berhasil divestasi jalan tol ya, kurang lebih 11 triliun, maka ya tentunya akan mengurangi likuiditas yang cukup ketat di Waskita Karya sehingga akan kembali untuk bisa membayar hutang ya dan bisa melakukan ekspansi dan konstruksi proyek-proyek berikutnya bisa dilakukan oleh Waskita Karya. Sehingga di sini support untuk Waskita Karya di 1.650 ya. Kalau misal tembus dan ke bawah kembali ya mungkin di kisaran 1.500 ya. Dan support kedua di 1.200 ya. Jadi ya ini hampir semua saham konstruksi BUMN akan cenderung untuk turun dulu ya. Untuk weekly juga sama, dead cross dan monthly masih oke ya. Jadi tergantung persepsi atau horizon investornya jangka panjang atau menengah atau daily-nya. Kalau jangka menengah panjang masih potensi ke 2.600-an ya Waskita Karya. Jadi artinya mengulangi kejayaan saham-saham konstruksi di era tahun 2016-2017 ya. Ya ini ada kita lihat apakah kuat yang sentimen SWF atau kuat sentimen
masalah apa namanya dana margin, kemudian ada kasus BPJS tenaga kerja. Ini makanya sebenarnya sudah mau menguat, tetapi ada sentimen yang negatif tadi ya, yaitu BPJS tenaga kerja diantaranya. Ini yang perlu kita cermati ya, makanya ini perlu dilihat pengaruh ini terhadap pergerakan harga saham-saham LQ45 ya. Tapi seharusnya kalau tidak ada MI yang disita asetnya, kemudian tidak ada saham gorengan lagi ya, harusnya kalau BUMN karya sih aman ya, karena dia kan liquid dan kalaupun jatuh harganya akan dibeli oleh investor lain gitu ya. Artinya kalau saya untuk BUMN karya atau LQ45 terutama BUMN sih masih oke lah ya, sepanjang kinerjanya cukup bagus, sentimennya positif, yaitu Antam ya, kemudian PTBA ya, kemudian Waskita, Andi, PTPP, Wika masih oke ya. Ya barangkali saham-saham yang dalam tanda kutip gorengan dianggap tidak wajar harganya ya barangkali bisa turun ya. Karena mungkin sudah ketinggian dan orang investor lebih cenderung profit taking ya. Jadi demikian Sobat Saham Syariah, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan ya. Tergantung horizon kita, apakah jangka pendek, menengah, atau panjang ya. Kalau jangka menengah panjang itu masih oke ya, jadi tetap on track, saham-saham karya akan naik. Kemudian kalau weekly-nya memang cenderung untuk turun dulu ya, dead cross. Kemudian kalau daily-nya memang cenderung untuk turun karena MACD dan RSI sudah mulai mengarah ke bawah ya. Ya, jadi kalau yang mau beli buy on weakness, kalau yang mau jual berarti profit taking ya, mungkin barangkali sudah memegang saham ini cukup lama ya, sehingga mau profit taking karena cenderung untuk turun dulu ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.